Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, dikritik pemuja lokal pride soal naturalisasi, begini tanggapan STY. STY sebut ada pemain penting di timnas selain Asnawi. Reaksi Raja Nainggolan saat ditanya soal jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Gugup, pemain Ekuador beri pernyataan jelang versus Indonesia U17. Dikritik pemuda lokal pride soal naturalisasi, begini tanggapan STY. PSSI saat ini diketahui memang sangat aktif dalam menaturalisasi para pemain yang memiliki darah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat skuad Garuda demi bisa bersaing dengan negara lainnya baik di tingkat Asia maupun dunia. PSSI baru-baru ini diketahui akan kembali menaturalisasi beberapa pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang masuk dalam target naturalisasi PSSI antara lain adalah Justin Hapner, Nathan Choaon, Dylan Noladan, Kevin Dix, Tom Hay, dan Dean Zandbergen. Hal ini pun menimbulkan komentar negatif dari para pemuja lokal pride. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI justru membunuh talenta dari para pemain lokal. Jika seandainya tidak banyak pemain yang dinaturalisasi, maka talenta para pemain lokal bisa benar-benar berkembang. Namun dalam hal ini PSSI menjelaskan dengan tegas bahwa semua pemain yang akan dinaturalisasi adalah pemain keturunan. Jadi mereka itu bisa dikatakan sama saja dengan pemain lokal. Saya hanya ingin memperjelas bahwa para pemain yang masuk dalam radar naturalisasi PSSI hanyalah para pemain yang masih memiliki darah Indonesia saja. Jadi dalam hal ini seharusnya membedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi karena keduanya itu sama, ujar Erick Thohir. Selain itu, Shin Tae-yong ternyata juga mengomentari terkait masalah pemain naturalisasi. Ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki alasan kuat kenapa sampai memilih untuk menaturalisasi beberapa pemain. Dalam hal ini mental dari para pemain lokal masih sangat kalah jauh bila dibandingkan dengan pemain naturalisasi. Oleh karena itu, Shin Tae-yong pun meminta para pemain lokal agar keberadaan para pemain naturalisasi bisa dijadikan sebagai motivasi tambahan untuk menampilkan performa terbaik mereka. Saya melihat masih banyak sekali pihak yang tidak setuju dengan program naturalisasi. Saya rasa hal ini wajar terjadi karena mereka tidak memahami tujuan saya dan PSSI dalam hal naturalisasi, ujar Shin Tae-yong. Maka saya pun akan menjelaskan apa maksud dan tujuan kami. Saya kira secara umum kualitas dari para pemain naturalisasi masih jauh lebih baik dari pemain lokal. Maka daripada itu kehadiran para pemain naturalisasi akan ikut meningkatkan semangat pemain lokal. Serta para pemain lokal pun akan berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya, ujar Shin Tae-yong panjang lebar. Apa yang diungkapkan oleh Shin Tae-yong memang sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan banyak dari pemain lokal yang mentalnya langsung kalah sebelum laga dimulai. Dan Shin Tae-yong pun ingin benar-benar memperbaikinya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju dengan apa naturalisasi pemain di skuad Garuda? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. STY sebut ada pemain penting di timnas selain Asnawi. Asnawi Mangkualam adalah salah satu ikon penting yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ia selalu menjadi pilihan utama dari Shin Tae-yong bila tidak mengalami cedera. Selain itu, ia juga berstatus sebagai kapten timnas Indonesia saat ini. Pengalamannya berkarir di luar negeri benar-benar bermanfaat dalam memimpin rekan-rekannya saat berlaga di lapangan. Namun baru-baru ini Shin Tae-yong mengatakan bahwa ada pemain lain yang juga tidak kalah penting dari Asnawi Mangkualam. Tidak hanya Asnawi Mangkualam saja yang berperan penting dalam gelaran Piala Asia nanti. Pemain lain pun tampil sangat baik, saya rasa kami bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam turnamen mendatang. Para pemain penting yang dimaksud oleh Shin Tae-yong adalah para pemain naturalisasi. Kehadiran mereka sudah banyak membantu perkembangan timnas Indonesia. Saya berharap banyak kepada Sandy Walsh, Shanny Patinama, Elkan Baggett, dan Jordi Amat. Semoga kehadiran mereka dalam tim bisa semakin membuat para pemain lokal lainnya percaya diri saat menghadapi lawan-lawannya di laga nanti. Seperti diketahui bersama, para pemain naturalisasi berperan besar dalam memperbaiki mentalitas para pemain skuad Garuda. Jika dulunya skuad Garuda menyerah duluan sebelum bertanding, kini mereka sudah berani tampil habis-habisan dalam setiap pertandingan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah menurutmu pemain naturalisasi memang sangat berperan penting? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Reaksi Raja Nainggolan saat ditanya soal jadi pemain naturalisasi untuk timnas. Raja Nainggolan adalah salah satu pemain berdarah Indonesia yang pernah memperkuat klub besar Eropa. Raja Nainggolan memiliki darah Batak dari ayahnya. Ia diketahui pernah bermain untuk Inter Milan dan AS Roma.
Untuk level timnas sendiri, ia lebih memilih untuk memperkuat timnas Belgia yang tak lain adalah negara asal ibunya. Beberapa waktu yang lalu, ia pun menjelaskan alasannya kenapa lebih memilih untuk memperkuat timnas Belgia dibandingkan dengan Indonesia. Saya sebenarnya mau saja membela timnas Indonesia jika PSSI-nya seperti saat ini. Namun masalahnya 18 tahun yang lalu PSSI belum berada di titik ini. Sehingga saya pun dulunya lebih tertarik kepada timnas Belgia bukan Indonesia, ujar Raja Nainggolan. Raja Nainggolan memang tidak menjelaskan secara rinci maksud PSSI yang dulu tidak seperti sekarang. Namun yang pasti, semua orang juga mengetahui bahwa sepak bola Indonesia dulunya sangat buruk sekali kualitasnya. PSSI baru benar-benar berbenah semenjak mengangkat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jika Indonesia bagus seperti sekarang, ia pun akan sangat senang bila dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Namun sayangnya usia Raja Nainggolan saat ini sudah 35 tahun. Sudah pasti Shin Tae-yong tidak tertarik untuk menaturalisasi sang pemain. Dan Raja Nainggolan sendiri juga tidak akan bisa tampil bagus lagi dan ia juga sudah puas membela timnas Belgia selama ini. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai reaksi Raja Nainggolan? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Gugup, pemain Ekuador beri pernyataan jelang versus Indonesia U17. Ekuador adalah lawan pertama timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Dunia U17. Laga tersebut akan berlangsung di Gelora Bung Tomo pada tanggal 10 November 2023. Jelang laga tersebut, salah satu pemain Ekuador yakni Jairo Reyes merasa gugup. Hal ini dikarenakan ia merasa bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh. Menghadapi timnas Indonesia, kami merasa gugup. Hal ini sebenarnya wajar mengingat kami akan langsung melawan tuan rumah dalam laga pembuka, ujar Jairo Reyes. Saya juga melihat timnas Indonesia sendiri adalah tim yang kuat dan kami sudah memantau itu sejak lama. Kami mencoba menganalisis kekuatan mereka dan mempelajari bagaimana caranya menghadapi mereka, ujar Jairo Reyes. Itulah sedikit banyak komentar dari Jairo Reyes, kendati ia mengaku gugup, namun tetap saja laga tersebut tidak akan berlangsung mudah bagi timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda juga akan membawa modal yang tidak terlalu baik dalam laga nanti. Seperti diketahui bersama, anak asuh Bima Sakti tersebut menelan 4 kekalahan dari 7 laga uji coba di Jerman. Bima Sakti harus segera melakukan evaluasi agar bisa memberikan persembahan terbaik dalam laga pembuka nanti. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah timnas Indonesia akan mampu menang dengan memanfaatkan kegugupan dari para pemain Vietnam? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar.